Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat yang udah selalu ikutin channel ini ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang Tentang tips tentang tips ambil darah pada anak atau nggak bayi teman-teman. Nah, jadi ada beberapa hal yang paling penting dalam melakukan ambil darah ini teman-teman pada bayi atau enggak anak ya. Bukan ambil darah sih ya, infus kayak ambil darah kayak dan lain-lain lah pada anak dan bayi. Jadi, apa yang paling penting tipsnya? Yang paling penting tipsnya itu ada satu teman-teman sebenarnya. Ada satu tapi ini agak sulit. Yang paling penting yang pertama itu adalah edukasi orang tua si anak atau enggak si bayi ini teman-teman ya. Kenapa? Karena emang ini agak unik ya. Bukan sekadar unik ya. Jadi emang yang namanya edukasi mana ada sih. Pertama nah gini deh, kalau ada orang awam nonton ya, takutnya ada orang awam yang nonton ya. Jadi petugas medis itu intinya kerjanya mau sekali kerja doang sebenarnya. Semua petugas medis maunya cuman satu kali kerja, nggak mau berkali-kali. Ya, nggak ada petugas medis yang ngasal-ngasal pasang infusnya. Bukan ngasal-ngasal ya, nggak ada petugas medis yang coblos-coblos infus gitu ya. Karena kan nanti pekerjaannya nggak bakal selesai-selesai. Ya di sini gue tekenin ya, nggak ada petugas medis tuh yang asal-asalan pasang infus. Dalam artian pasang-pasang nusuk-nusuk gitu, kok lama banget sih masangnya. Nah gitu, nggak ada. Jadi semua petugas medis ya gue nggak tahu ya kalau ada kejadian di luar ini ya. Tapi setahu gue ya, semua petugas medis kerjanya insya Allah nggak asal-asalan ya. Dalam artian serius ya, kalau dalam pemasangan infus ini ya. Jadi, betapa pentingnya kita mengedukasi keluarga orang-orang tua. Bu, ini anaknya tolong pegangin ya. Kadang-kadang gini ya, kalau anak itu kan pembuluh darahnya kecil, ya kan tipis. Bahkan kalau anaknya gendut, nggak kelihatan sama sekali. Itu agak susah. Maupun pakai vena viewer tuh yang ditembak itu, yang dilihat biar venanya kelihatan. Itu pun kadang-kadang kalau orang yang gendut nggak kelihatan pakai vena viewer itu, nggak, pembuluh darahnya nggak kelihatan ya. Kadang kelihatan tapi pas kita tusuk nggak kena gitu. Nah ini emang agak sulit ya untuk pemasangan infus atau nggak ambil darah pada anak atau bayi gitu. Nah di sini orang tua sangat penting banget ya. Karena apa ya? Ketika orang tua bilang, Mas kok nggak dapet sih mas gimana sih infusnya? Nah di situ mental si tenaga medis yang melakukan eksekusi ya, menjadi eksekusi dalam pemasangan infus, itu mentalnya akan down ya. Down, kenapa kok bisa down sih, kan udah jago. Bukan masalah seperti itu ya, pasti dalam pikiran si perawat ini langsung masuk nih. Biasanya perawat yang infus atau ngebidan langsung masuk, ini kok bawel banget sih, emang susah mau gimana ya kan, malah ngegerutu sendiri, takutnya malah jadi nggak ikhlas ya. Nah di sini orang tua rumah kegoyang. Nah di sini orang tua nih perlu banget ya kita kooperatif gitu. Ya gue pribadi sih kalau 2 kali tusuk nggak kena udah gitu. Tapi kan di sini dalam artian kenapa sih harus diinfus ya? Nah itu lu tonton dah video sebelumnya, gue jelasin sedikit. Karena pasti dia kekurangan cairan, makanya si dokter menginstruksikan bahwa si bayi itu harus diinfus ya. Karena bayi ini 75% isinya cairan ya. Kalau nggak salah teorinya ya, gue lupa. Ntar lu baca sendiri dah. Nah bagaimana kalau dehidrasi? Waduh, kalau dehidrasi tuh bayi tuh ngeri ya, cepet jelek kondisinya tuh, takutnya jelek, makanya harus segera pasang infus. Sedangkan pasang infus pada bayi ini agak repot gitu. Di sini makanya perlu banget edukasi ya, kita sama-sama tahu lah ya. Maksudnya gue pernah sebagai perawat, gue juga pernah sebagai orang tua gitu ya. Gue punya anak juga, pernah diinfus juga ya. Ya alhamdulillah anak gue kagak gendut-gendut amat kan, pembuluh darahnya pun kelihatan ya gitu. Ya udah sih gitu aja ya, pokoknya intinya sama-sama kooperatif ya. Kalau pada bayi ya otomatis harus dibedong ya, supaya dia ngeberontak-berontak pas pada infus. Nah untuk anak ini yang agak repot ini, kalau untuk anak biasanya ya kalau bisa dibedong kita bedong ya. Tapi kalau nggak bisa dibedong karena anak udah gede-gedean, ibunya boleh meluk ya. Jadi harus ada beberapa orang ya, ada yang megangin dengkul, ada satu yang megangin tangan. Dan di sini orang tua harus jadi raja tega ya, harus jadi raja tega. Walaupun anak teriak-teriak berontak-berontak kesakitan, kita harus tetap tusuk ya. Kenapa? Karena
Ya kalau orang tua kasihan banget sih, malah dilepas pegangannya malah dilepas segala macam, berontak malah kemana-mana jarumnya, dan bahaya banget. Dan pasti itu kalau udah kayak gitu nggak bakal dapet si perawat atau nggak si bidan atau nggak si dokternya ya, jadi agak susah gitu bro. Terus bro, gue minum kopi dulu bentar. Nah gitu ya, jadi jangan dalam artian nggak ada lah petugas medis asal-asalan ngipus. Petugas medis pun maunya sekali kerja, yang nggak mau berkali-kali, nggak ada untungnya gitu. Buat orang tua, kalau nggak mau diinfus si anaknya dijaga kesehatannya. Gimana cara jaga kesehatan si anak? Ya lu belajar lah gitu maksudnya. Ya kalau mengatasi demam pada anak tuh kayak gimana sih, dikompres, minum paracetamol dan lain-lain ya. Pokoknya di video-video gue sih ada ya beberapa yang kalau orang demam tuh harus diapain sih gitu, ada ya, baca-baca aja, searching di Google, tapi jangan sampai tersesat ya gitu searchingnya. Jangan yang aneh-aneh ya, lebih kasih daun kelor lah, rebusan apa yang ada, ntar anak lu tambah mencret, tambah dehidrasi, kondisi jelek ya. Kalau plus ya kan umur nggak ada yang tahu, jadi hati-hati kalau sama bayi atau nggak anak, jangan sembarangan gitu. Terus juga apalagi ya udah sih itu aja intinya, kita harus saling kooperatif, saling kerjasama ya. Untuk orang tua juga harus mengikhlaskan ya, mengikhlaskan dalam artian ya udahlah anak gue jadi, kita harus jadi raja tega gitu kan ya. Karena terus juga jangan berpikiran begini nih, kita udah pasang yang masuk dread, nah kadang-kadang kita belok-belokin ya kalau nggak dapet ya. Ini tuh orang tua udah, aduh masih itu kasihan tau gitu. Nah gue kasih tahu nih ya, gue pernah baca Al-Quran kebetulan ya, dan gue masih inget isi, bukan inget ayat ya, gue lupa. Cuman di situ orang kalau masuk neraka itu kulit dibakar, terus kulitnya dibalikin lagi, dibakar, kulitnya dibalikin lagi. Dan menurut penelitian juga ternyata kulit itu adalah bagian yang paling sakit kalau kita tusuk. Dalam artian gini, ketika jarum kita tusuk melewati kulit ya, itu udah nggak bakal sakit kalau udah ngelewatin kulit. Tapi pada saat penusukan ya di kulit itu paling sakit. Sama halnya kalau lu kegores tapi sayatannya cuman di bagian kulit aja, nggak dalam gitu robeknya. Nah justru itu kalau lagi mandi apa itu berasa perih banget ya kalau di bagian kulit. Tapi kalau robeknya gede itu nggak terlalu berasa, dalam artian nggak terlalu perih gitu ya, beda rasanya ya kalau lu yang pernah ngerasain kesayat gitu ya. Nah itu emang udah dibuktikan dalam Al-Quran gitu ya. Ya gue nggak tahu dah kalau agama lu non Islam ya, mungkin ada juga kali ya, gue cuman kan karena belum pernah baca, kebetulan gue bacanya di Al-Quran. Nah jadi ya kayak gitu ya. Jadi kalau kita belok-belokin itu karena apa? Karena ya gue kasih tahu, daripada dicabut terus ditusuk lagi kan ya, itu kan malah sakit 2 kali ya. Justru kalau emang kita, dalam artian gini, gue pernah ngerasain soalnya pas ditusuk tuh sakit, tapi pas dibelokin nggak terlalu sakit, paling pas kena venanya doang sakit. Dan itu kan kalau kena venanya berarti kan udah ngalir gitu ya. Jadi bukan kita belok-belokin karena asal-asalan, tapi karena daripada kita cabut terus kita tusuk lagi, kasihan si anak atau nggak si bayinya ya. Mungkin itu aja ya intinya, kerjasama dengan orang tua itu. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Oh ya, gue udah kurang lebihnya aja tuh. Gue makasih buat yang udah nyaksin channel ini, makasih buat yang udah ngikutin, makasih yang udah subscribe, makasih yang udah support channel ini dengan like. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.